Iya. Sebenarnya kita pakai masker. Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, kami ucapkan selamat datang teman-teman di live dari Partai Gelora Indonesia Provinsi Bali. Selamat datang juga teman-teman dari Generasi Muda Partai Indonesia Gelora Provinsi Bali. Bahkan acara kita ini mungkin teman-teman dari seluruh Indonesia yang juga menyaksikan. Kami ucapkan selamat datang teman-teman. Hai, apa kabar? Boleh disapa dulu teman-teman kakak-kakak ya. Ini kamera yang mana ya mas ya? Ini cam. Oh iya. Karena luar biasa banyaknya kameranya hari ini. Ya, baik. Sesuai dengan tema, sebelum kita mulai masuk, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan nama saya Bagus Adi Prasetyo ya, tapi biasa dipanggil sama teman-teman saya Tampan. Kan orang-orang Korea pada tampan semua, jadi ya minimal kita mengikuti yang ketampanannya itulah. Kak Iris ada masalah ya? Nggak terima sih. Sejatinya semua laki-laki itu ganteng. Iya. Cuma ada yang modal dan tidak. Oh iya. Bisa saya lanjutkan? Ya baik, salam kenal dari saya Tampan. Enggak, saya Bagus selaku ketua dari bidang generasi muda Partai Gelora Provinsi Bali. Salam kenal teman-teman semua. Di sebelah saya tentunya sudah ada bintang tamu yang sudah sangat kita agung-agungkan dan kita tunggu kedatangannya, biar makin merah mukanya semua dan makin deg-degan juga mereka. Ya, ada dua narasumber kita ya. Ada mbak-mbak hijab ini. Ya, namanya Mbak Elis Nindya sebagai gimana? Annyeonghaseyo. Telat ya? Nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak. Oke. Saya berusaha lucu loh. Ibu kok lurus. Ya, boleh ceritakan Mbak Elis kesehariannya apa, kenapa saya bisa ngundang Mbak ya? Elis, jangan Mbak terasa tua. Iya. Saya. Panggilnya Kak di Instagram. Oh ya, di Elis. Di Elis kenapa ya kira-kira bisa diundang hari ini ya? Oh gitu. Aku perkenalin diri. Boleh Bahasa silakan. Korea kan? Wow, boleh. Nanti slide-nya ada di bawah, bisa di-download di Pen Akatsuki sama Iya. Itu anime kan? di film juga loh. Oh ya, film juga ya. Mbak, fans Korea atau fans Jepang wibu? Ini setengah-setengah. Iya. Mencakup semua. Elis dulu ya. Iya kayaknya. Agak nggak sabar ya juga. Halo, annyeonghaseyo. Aku Elis. Kesehariannya adalah guru bahasa Korea. Cuma seperti itu? Perlu semuanya. Oh iya dong. Oh, oke. Jadi biar biasanya diundang ke live kita ini orang-orang yang Oke gitu ya. Oke. ya. Oke. Aku akan menyombongkan diriku Boleh. ya. Sombong itu perlu. Serius. Oke, selain aku sebagai guru bahasa Korea, sebagai podcaster juga. Wow, podcastnya apa namanya? Podcast rasa-rasan, walaupun kayak nggak ada aku sih di situ. Namanya apa? Rasa-rasan? Iya. Gibahin orang dong. Oh bener banget. Waduh. Nggak sih, itu lebih menggibahkan kehidupan sendiri. Oh gitu. Bisa jangan didengerin ya. Dengerin nih. Rasan. Terus? Kayak itu aja kok. Oke. Terus di sebelah saya ada fanbase dari enggak. Enggak kan? Boleh sampaikan dirinya. Nggak boleh ya? Boleh aja sih. Halo, aku Ita. Apa lagi? Apakah pekerjaan kesehariannya hanya tidur di rumah atau kesibukannya apa? Tim rebahan. Wow. Ternyata beneran. Enggak kan? Jadi part time-nya Upah. rebahan. Dicari. Sambil jadi guru privat. Buat anak SD SMP. SD SMP, saya kebayang muridnya. Ada nomor kayak Ibu gitu. selain jadi guru apa? Part time saya rebahan ya. Aduh. Saya mau bu. Kenapa sih harus belajar capek-capek dulu? Kalau bisa part time rebahan, tapi jangan salah loh. Kaum rebahan ini di tengah kondisi pandemi ini sangat membantu untuk Indonesia saat ini. Betul sih. Dengan stay at home, stay di kamar. Elis lebih sering di mana? Saya di jalan sih. Guru apa yang lebih sering di jalan? Iya susah emang soalnya hidupnya kalau di rumah aja gitu kan. Hashtag banget di rumah aja.
Padahal lebih asik di rumah. Kamu rebahan Di rumah aja, stay at home. Ngapain keluar kalau bisa Mbak influencer dibayar pemerintah ya. Banyak loh, banyak loh. Pantas ada mobil parkir di depan. Iya dong. Ada yang pesen Grab. Oke, selain jadi guru, gini kan kita kaitannya sama Korea nih. Iya. Kita apa? Tahu. Koreanya apa gitu loh. Oh, selain part-time rebahan, jadi sambil rebahan kita ke Korea juga. Oh. Jadi rebahannya sambil Korea Korea maksudnya suka Korea. Iya. Rebahan tapi ke Korea juga. Enggak ke Korea, Oh. ke ini aja, otaknya aja traveling ke Korea. Otak, imajinasi. Tolong. Iya, betul. Otak. Iya. Jangan diajak aja otaknya. Hilang. Imajinasi. Karena ada yang nggak punya. Bukan Elis ya. Kenapa diperjelas? Aku perjelas. Aduh, belum masuk materi. Belum, jangan tahan. Baik teman-teman, ini perkenalan dari kita semua. Sekian acara hari ini. Udah perkenalan aja ternyata. Ya, tentunya acara malam hari ini sebelum kita bisa duduk sharing seperti ini, kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan, Iya, ya, betul. pakai hand sanitizer dari rumah. Iya. Iya kan, dari rumah, bahkan dari di luar juga kita pakai, tidak ada bersalaman sama sekali, kita Iya. apalagi pelukan. Nggak Terus boleh masker, ya jangan diperjelas. Masker juga sudah dilepas baru aja dilepas tadi yang dipakai. Oh masih ini, oh ada baru ya sekarang, Iya. udah kayak fashion ya. Kita mana? Kurang fashion. Aku juga dong. Maskerku bisa digantung. Oh. Maskernya nggak fashion, soalnya sekali pakai. Ngapain? Ini Aku juga juga sekali selalu pakai. pakai sih. Totalitas. Oh. Ini bisa digantung maskernya sekarang Iya. modelnya. Oke, kita langsung masuk ke materi ya, jadi Boleh. biar nggak makin pusing ya di rumah ya. Sebenarnya orang tiga ini mau Sebenarnya ngapain? ngomong-ngomong. Ya, jadi mungkin dari judulnya udah banyak yang bertanya-tanya, ngepoin Korea. Selain mantan yang dikepoin, share, scroll, nggak sengaja ke like love-nya. Hah? Kenapa? Nggak relate. Tahan, Lid. Aku bisa. Tahan tangis, jangan dilepaskan. Tidak punya mantan bukan aib, tenang. Tidak punya mantan bukan aib. Bagus nih. Iya. Jomblo sampai halal tak? Iya, Dua pertahankan ya. quotes hari ini. Ya, kita pengen ngapain budaya Korea. Pasti banyak yang bertanya-tanya. Emang budaya Indonesia udah habis? Asik. Seperti itu ya. Oh, iya. Emang nggak ada budaya lain apa? Asik. Kalau gibah kan ada. Iya. Emang apa bagusnya Korea itu? Dasar nggak nasionalis. Iya, sering gitu kan. Aku udah kayak admin lambe turang. Udah sih lambenya udah gini. Nggak boleh disebut merek. Admin lambe. Tit. Udah kesebut juga. Tolong dipotong ya. Live. Oke. Nah, kita ngomong budaya Korea nih. Aku pengen tanya dari kalian berdua nih, kira-kira apa yang paling membuat kalian, kenapa sih Elis sendiri bahkan sampai pelajarin bahasa Korea dan jadi guru bahasa Korea, kenapa nggak jadi guru bahasa Jawa kuno gitu? Wow. Siapa tahu Iya, kita iya. menyangkut pautkan dengan budaya kan ya, orang-orang kan suka head to headnya tidak apple to apple gitu. Iya. Kalau kan belajar bahasa apapun wajib gitu, bahkan Bung Karno aja bisa belajar, punya banyak bahasa yang dipelajari. Nah, Berat ya? jadi berat sekarang Agak boleh berat ya? jadi gini. Jadi berat banget. Terlalu berat ya. Iya, Nggak pasti. nyampe otaknya. Jangan disebut lagi. Iya, sorry. Ada yang nggak nyampe, ada yang nggak punya. Iya. Pinjam dulu. Pinjem. Aduh, otakku kepukul. Aduh, di sini. Ya Allah, di sini. Tolong dong, ini Iya, aku iya, terus iya. nih. Iya. Jangan dibelokin dulu. Elis. Iya. Jadi Kenapa belajar bahasa Korea? Bahkan kalau nggak salah interaksi sehari-hari sama orang Korea ya. Iya, Nah, iya, kira-kira iya. kayak gimana tuh pengalamannya? itu seru banget sih, karena kan emang dasarnya suka ya. Jadi kalau kita udah awalnya dari suka untuk mempelajari sesuatu tuh pasti gampang banget ya kan. Jadi kayak seneng belajarnya gitu. Oke. Jadi pas waktu emang awalnya basicnya udah suka Korea, terus tuh ditawarin buat belajar bahasa Korea, kan jadinya seneng. Jadinya
belajarnya juga dengan happy, terus tuh bisa interaksi langsung dengan orang Korea kayak ya ampun ini tuh yang aku lihat di drama doang, aku bisa ngomong sama dia. Jadi bangganya tuh nonton drakor tanpa subtitle sekarang ya. Udah bisa, aku udah bisa. Udah bisa. Kok gitu? Ini bahasa Korea loh. Ntar muridnya nonton kan. Orang aja bisa meskipun enggak. Bisa. Kalau tergantung genrenya ya. Oh, kalau genre percintaan itu kayak bahasanya kan selalu sama ya, pasti gitu-gitu aja. Anyong gitu. Nggak anyong juga sih. Aduh sih. Kalau Gitu, kayak tahu sih. kalau dramanya genrenya politik itu kan nggak ngerti, tolong nggak ada. Emang bahasanya ada grade-gradean kayak gitu ya? Enggak, jadi kayak suku katanya kan beda. Yang digunakan dalam drama itu genrenya kan beda. Mereka ngomongin politik, berarti bahasanya juga lebih ke politikan gitu. Sedangkan kita belajarnya untuk bahasa sehari-hari gitu loh. Dan bahasa percintaan. Iya. Ya karena namanya cinta kan, relate dong. Gitu. Ya, tapi ini politik kok nih, coba bahasa Koreanya. Aduh, dites kan Oh, enggak, tiba-tiba. kita harus ini, aku cinta Gelora. Ya dong. Gelora. Sarang. Oh iya, gampang kali ya. Gampang kali lebih ya. sopan, Sarang Hamida. Sarah Hamida, Gelora. gitu. Gelora. Partai Gelora Sarang Hamida. Wah, aku bangga. Ngomong partainya pakai lebih Korea. Partai Gak boleh gitu. Gelora Sarang Hamida. Ya, Bu, pastiin ya kalau cari calon mantu diseleksi. Kayaknya gue itu dia nggak punya mantu. Iya, saya lagi ngomongin Anda. Iya. Saya lagi ngomongin Anda. Aduh, ya ampun. Iya. Nah, sebelum sampai belajar bahasa Korea itu kan tadi bilang suka. Sukanya apa? Pertama kali suka Korea itu drama. Dari kelas SD tuh udah nonton drama guys. Tolong ya, pastikan anak-anaknya Bapak Ibu yang nonton di rumah dipastikan, tolong dilihat tontonannya. Ya masih kecil, masih SD, jangan dibiarkan lengah sedikit pun. Oh itu nontonnya lagi malam-malam. Masih siang harus begadang nontonnya. Kan ada orang tua kalau nonton di TV. Dia udah tidur. Tidak terganggu orang tuanya, TV ku nyala nih tengah malam. Tidak khawatir, anakku nonton apa ya? Enggak. Kan dia udah terlarang. Jadi apa-apa. Oh sensor. Waduh. Masih jauh. Udah SD nonton. Tapi tergantung kalau memang bisa jadi guru Korea seperti Iya. kayak di sini, wow. Jadi sukanya itu diarahkan ke arah positif gitu. Jangan ke yang negatif gitu ya. Ngelesnya bagus ya. Oke, terus aku lanjut nih. Ita, Ya. suka Korea gara-gara apa? Pengaruh dari kakak. Tentunya. Anda tidak punya pendirian sama sekali dari awal ini. Iya, kan Sudah dari- rebahan, gampang dipengaruhi. Arahnya mau kemana ya? Jadi itu aja kan biarin mengalir aja sebenarnya. Let it flow ya. Iya. Kalau bahasa anak senja, Iya. estetik banget bahasanya. Indie bahasa Indie. Ya. Mengalir. Tidak menjawab pertanyaan saya. Oh iya, oke. Kan Jadi- gini, orang dipengaruhi itu ada prosesnya sampai dia benar-benar, oh ya aku percaya gitu. Jadi Tidak, gini, tak jadi- suka Korea. Oke, suka Korea. Tidak semudah itu kan pasti. Jadi gini kan, pertama dari kakak, terus sering lihat kakak buka-buka itu loh, apa foto-foto. Pertama Suju, Super Junior, kan Oh. baru punya komputer nih, baru punya komputer. Oh iya benar. Terus zamannya disket kan kalau nggak salah. Oh disket kalau kebanting rusak. Iya. Ya cuma ingat Kepentok berapa dikit. MB gitu, berapa MB gitu. Iya, dia tuh kalau jatuh kepentok dikit langsung hilang isinya. Iya, Aku iya. banget kayak hati kita. Jadi zaman disket, jadi itu tuh cuma kan dapat dapat pelajaran di sekolah internet gitu si kakak, terus browsing dan tentang Ini browsingnya Suju. bawa pulang dipakai kayak desktop background gitu di komputer di rumah. Terus ini siapa kok ganteng? Kan pikiran anak SD itu kayak gitu Anak ya. SD sudah mikir ganteng. Iya dong. Iya dong. Sekali lagi, tolong diperhatikan. Iya dong. Makanya menonton dipastikan Kan kayak apa. tumben gitu ngeliat, Iya. kok tumben ada yang cakep. Iya, soalnya mukanya beda gitu loh dari muka-muka orang-orang biasa. Jadi maksudnya dia di sekitar Orang biasa di tuh kayak sekitar gimana definisinya? orang lokal. Oh, Gitu. ya kayak gini lah ya. Aku bangga
cintai produk-produk Indonesia. Produk lokal ya. Nah Agak gitu. sadar dulu ngomong produk-produk Indonesia. Nah kan tipikal anak SD tuh pasti kepo. Ini siapa sih? Ini siapa sih? Kayak gitu. Iya, kok virus banget, nggak ada Kok? komedonya. Iya, bener banget. Kertas Ini HP siapa sama dia sih? putihan dia. Iya. Nggak gitu juga Oh, enggak. Kak. Kan latarnya putih, Oh, masa jadi dia selama ini menjelek-menjelekan K-pop. Enggak gitu mainnya. gitu ya? Kan kita ngomongin putih, Iya, iya. jokes. nggak boleh Pak. Takut diserang ya? Ya saya takut. Saya masih cari uang dari sana. Lanjut kita, jangan jadi tahu gitu, kok ke jadi- saya sih. Jadi sukanya karena itu ganteng gitu kan. Korea itu identik sama eye candy kan. Jadi Eye candy itu apa ya? Eye candy itu jadi kayak apa ya? Yang indah gitu dipandang. Itu eye candy. Oh, Matanya eye manis. candy adalah istilah kalau kamu dipandang manis, Oh. enak dipandang itu Iya. eye candy. Oh. Eye candy banget kamu hari ini. Nggak gitu, Bawaannya nggak gitu nggak implementasinya. Pakaianmu hari ini eye candy banget manis kan? Misalnya. Iya. Gimana? Nggak Gimana? gitu, nggak gitu. Nggak bisa diterapin kayak gitu ya? Nggak bisa. Jadi itu cuma kata, jadi istilah kayak aja, istilah aja. dipendam dalam hati. Wah. Iya aduh. dong, nggak bisa disampaikan ke orang. Iya. Bisa tapi konteksnya nggak kayak gitu. Iya. Dengan Aku yang bodoh, pendirian. aku yang bodoh. jadi dari sana sih terus denger lagunya kan, terus tertarik sama lagu-lagunya. Sama lagu Suju. Iya, lagunya setuju. Oke, terus habis itu? Terus akhirnya ya udah lanjut. Ya sampai belajar hangul juga SD kelas 4. Wow. Baca, jadi nabung beli buku bahasa Korea. Jadi Apa itu Hangul itu apa? Hangul itu tulisan Korea. Jadi kalau bahasa Korea itu dia nggak pakai Hangul alfabet. tulisan buat kalian yang belum di rumah belum tahu Hangul itu tulisan Korea. Alfabetnya Korea. Alfabet. Heeh. Tapi sudah hafal sekarang. Sekarang masih apa? Masih hafal. Alis hafal? Ada jelas. Oh bilang, lupa sih nggak mungkin kan. Mungkin Elis tolong nonton semua ya. Ini bu gurumu. Ya Terus beli Hangul kelas 4 SD udah tertarik. Beli buku Bukunya. Dia udah tertarik sampai sekarang. Otak saya rapuh jadi begini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya ampun, kelas 4 SD. Udah bisa bahasa Korea berarti sekarang. Nggak, baca aja. Oh. Baca. Jadi baca karena udah dari SD itu tahu Hangul, jadi kebiasaan cuma baca-baca aja, tapi buat kalimat ya segala macam itu nggak bisa. Oh iya. Belajar sama guru bahasa Korea. Nanti belajarnya. Elis guru bahasa Korea. Dijamin. Bisa. Bisa dong. Oke. Tadi aku udah bahas kalian suka budaya Korea gara-gara apa? Iya. Kalau kalian sendiri, biar head to head, biar Iya. netizen Korea mulu yang dinanya ini. Iya. Indonesia kalau dari kalian, budaya yang paling kalian suka itu apa sih? Indonesia. Aduh. Bentar mikir dulu. Dari Indonesia ya budayanya lebih ke personality-nya sih. Personality orang-orang Indonesia itu ramah-ramah. Benar. Iya, nggak boleh Jangan sama. ikut, nggak boleh sama. Iya, nggak boleh Kok sama. bisa mikir lagi? Narasumber, tolong. Oh iya, oke. Ada satu. Ada satu. Enggak, dari kebudayaan. Oh, itu kan dari orang-orangnya ramah-ramah, gemah ripah loh jinawi. Wih. Akhirnya apa? Ya itu. Oke. Apa nih selain ramah? Maksudnya budaya kayak tarian yang kamu bikin, oh aku suka nih kalau Oh. kalau aku sendiri ya, aku tuh pernah ke Candi Prambanan. Aku juga pernah sih. Aku juga pernah. Bukan suatu yang patut disombongkan ya. Iya. Candi Prambanan tuh bukan suatu yang mewah. Kayaknya setiap sekolah study tour ke sana. Ya aku pas tadi tur juga. Tapi kantor lagi. Jadi aku baru ke Prambanan itu pas udah kerja. Ya. Emang sudah? Aku udah kerja juga sih. Tapi nggak study tour sendiri. Wow, spend money. Iya dong. Ngabisin tabungan. Habis Jadi, itu makan nasi kalau jinggo. kalian ke Candi Prambanan itu setiap hari, aku lupa setiap hari Jumat atau Rabu itu ada sendera tari Ramayana. Oh. Iya, terus ada tarian yang memang menceritakan dari kisah Ramayana, penarinya bisa lemah gemulai, halus kayak gitu, dan memang wajahnya itu Javanese banget. Java ya, Iya, Jawa, bukan yang lain. Iya. Java, bukan Iya, Jepang, Jawa. Javanese banget. Terus apa ya? Kelihatan banget etnik budaya itu budaya Jawa itu kelihatan di sana. Nah,
jatuh cinta. Kalau kesana mungkin aku nonton lagi. Oh, Nunggu study oke. tour lagi. Partai Gelora study tour. Sendiri aja kenapa? Iya bisa sih, kerja cuma saya masih Kalau aku Iya. ya lebih ke ini bajunya. Pakaian-pakaian dari Indonesia kan punya ini ya, punya identitasnya dari Oh, setiap beda-beda, pulaunya sendiri beda-beda. gitu kan. Ayo diambil. Jamil itu apa? Diambil. Aduh. Ibu jawabannya itu. Iya, maunya kayak bajunya. Kayak jadi setiap budaya tuh punya karakteristik baju-baju yang beda gitu. Cari yang lain, Lis. Oke. Waktu 1 menit. Oke. Kenapa kita baju-baju yang lain? Karena nggak monoton gitu loh, jadi setiap daerah tuh punya baju yang masing-masing. Terus kan emang apa ya, kayak bagus aja gitu dilihat. Oke. Kalau Ita sendiri pernah pakai baju daerah apa? Bali of course. Oh iya Ya. sih. Bali aja kak, nggak kemana-mana. Kalau yang lain? Nggak pernah. Ya, aku Indonesia. Iya. Indonesia kan merah putih. Oh iya. SD budaya, kan? budaya. Oh iya. Gak pikiran aku ya. Baju Baju merah SD putih. kan merah putih, Iya, iya, putih iya. merah kan. Iya. Roknya merah. Indonesia kan? Tatang Suparna. Yes. Itu apa? Seluruh sekolah dasar di Indonesia, terutama negeri, pakaian wajibnya adalah putih merah. Iya. Jadi bukan sekolahnya Ita aja yang pakai baju putih merah. Iya, makanya. Sekolah. Bahkan sampai saat ini masih putih merah. Iya, masih. Oke. Event nggak mungkin diganti. Ih, jelas sih. Iya kan? Iya. Apa ya? Itu aja sih. Oke, kalau Elis pernah pakai baju bulu? Adat apa? Jawa, Jawa apa? Jawa Barat. Oh. Kan Bapak dari Bandung. Dalam rangka apa itu? Dalam melakukan apa nikahan di sana kan harus ya pakai baju sana dong. Pakai baju adat Bali kan nggak apa-apa. Boleh sih, tapi kayak agak caper gitu ya jadinya ya. Iya, pansos. Sekarang udah zamannya. Terus pakai baju itu, baju Jakarta, ada Jakarta kan, ada juga tuh. Oh, Enggak. tahu. Bedanya apa? Gitu kan. Kan sama-sama pakai kebaya. Iya, tapi kebaya itu beda. Terus Oh, tuh bentuknya make up, beda. Apa? Kayaknya sanggulnya olahan juga rambutnya juga beda Oh, gitu. Di Jawa Barat tuh lebih ke belakang. Terus kalau yang di Jakarta tuh agak dicepol, terus tuh kerudungnya kayak nggak benar Oh, gitu pakainya. bukan. Maksudnya cuma disangkutin, cuma disangkutin. Bukan. Iya, maksudnya kayak gitu. Oh, kayak noni-noni gitu. Iya, Kalau kayak nikah, gitu. Oh, noni gitu ya. Kebiasaannya tuh gitu. Iya gitu maksudnya. Itu ditaruhnya di belakang Iya, gitu gitu loh. maksudnya. Emang kan gitu Sama nih. itu. Kalau yang cowok kan biasanya pakai azan Pak, habis saya. Nah, kalau yang cowok bedanya biasa yang Jakarta pakai peci, yang cowok. Kalau yang apa? Kalau yang Jawa Barat kayak pakai belangkon gitu. Sebenarnya kalau masih kulturnya Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Timur masih mirip-mirip. Kasih tahu sama Jawa. Gitu. Nah, kalau kira-kira lagu daerah, kalian lagu daerah Indonesia yang paling disukain? Lagu daerah Indonesia. Apa pisang? Jawaban formalitas. Next. Tahu nggak lagu daerah? Ada bunga sandat. Oh, Bali banget. Bali banget. Nggak pernah kemana-mana soalnya kan. Ya, Katanya udah pernah ke Jogja. Iya sih. Oh iya, rebahan dia. Lupa. Rebahan. Nah, kalau di Korea gitu ada lagu daerahnya juga nggak sih? Kalau di Korea lebih ke lagu, bukan lagu daerah, jadinya lagu nasional sih mereka. Maksudnya Dia nggak punya kayak kebudayaan khusus secara kultural. Misalnya kayak kita nih Jawa Timur gini, di sana ada kecamatan apa gitu. ada, cuma mereka nggak per daerah gitu gininya, Oh, budayanya gitu. Paling kalau perbedaan Kayak antar daerahnya baju-baju yang sering dipakai tuh, yang orang-orang kayak baju-baju kerajaan. Apa namanya? Hanbok. Hanbok. Itu sama sih semuanya. Sama seluruh Korea semua sama Iya, kayak gitu. sama. Oke, jadi lebih nasionalis ya. Itu maksudnya lebih general. Rata, Lebih general. sama jadinya. Yang bedain cuma kayak dialeknya mereka. Jadi dialeknya itu maksudnya kayak Aksen. Aksen. Ya. Ibu juga. iya ya. Saya kaget tadi Kalau bergitar. biasanya kalau live di silent. Jadi apa namanya? Apa tadi? Hanbok. Iya, hanbok. Jadi berbedanya cuma di dialeknya aja. Jadi kalau seumpamanya kayak kita juga nggak sih kalau di sini Oh kan iya, setiap di Bali ada. Ada Iya kan? ada dialek. Jadi buleleng itu Oh, beda, Karangasem itu Kalau di beda. pasar, ki kemana ki? Iya, Iya. Kilo. Oh my god. kayak gitu. Kaki jatuh. Ada itu dialeknya. Serangan pun beda. Beda. Jadi di situ perbedaannya cuma di dialeknya aja sih. Jadi kayak Iya. antara orang Seoul
sama orang Daegu, sama orang Busan itu beda dialeknya. Oh, kalau Itu- Seoul tuh lebih kayak ke kota-kota Ya, itu Long dia Well, lebih Long ke, Well. lebih ke ini banget dia kota. Lagu-lagu gimana gitu? Enggak. Enggak sih. Enggak, soalnya orang kota banyak yang bilang gitu. Oh, iya juga sih. Di orang-orang Gangnam sih biasanya Gangnam. agak Style ya, high kayak- gitu. Ya kelihatan sih Gangnam Kak. Style. Iya sih itu tarian ya, tapi Oh, Gangnam tuh daerah yang cukup happy ya. Jadi kayak itu tuh daerah orang-orang kaya. Daerah mahal. Gitu. Kalau di sini, kalau di Jakarta itu Pondok Indah. Sungkin. Oh gitu ngomongnya. Jaksel. Daerah mana? Jaksel. Like Jaksel gitu nggak sih? Oh. Literally. Yeah, literally like. Kalau ngomongnya setengah-setengah gitu. Buat yang nonton, yang sabar ya. Ibu pernah ke Jaksel emang ya? Oh, nggak pernah sih. Lewat ini aja, lewat Instagram aja gitu ke Jakselnya. Oh, pakai Google Maps. Iya. Oh, ini jalan di Jaksel. Ini lumayan street view kan udah kayak berasa kita jalan-jalan ya. Iya. Ini rebahan ini mungkin. Oh, Iya. ini jalan-jalan imajinatif. Korea Lagi bisa mana tak? juga. Lagi di Gangnam nih. Via apa? Google Google. Street View. Iya benar. Kalau kalian sendiri pengen ke Korea nggak sih? Pengen lah. Lu sudah pernah ke sana? Belum. Hmm. Mahal. Itu Enggak. belum. Enggak, kirain dia nggak pengen dong. Belum. Belum ya. Kan rencananya tahun depan. Tapi nggak jadi kan Koro. Ya, sedih. Iya kan Sedih bisa banget. swab dan semuanya kan asal protokol dipenuhi kan bisa berangkat. Ya, tapi kan- tetap harus karantina di sana 14 Oh, iya, hari. iya. Ngapain Budget juga ya? sendiri punya. Oh, budget sendiri. Iya. Budget sendiri punya uang buat 14 Jangan hari. Saldovo Dia saya bisa. jalan di sebut merek lagi. Tabungan udah kepake soalnya buat corona ini kan. Ya, Corona, ya mak kan lebaran terus ibu kesibukannya apa? Ya kan Oh, Karena lebaran lebaran. buat lu modal. Iya. Oh ya kan, kalau lebaran Nah, terus. kalau anda pengen Belum. lebaran terus kerja. Lo rebahan juga sambil kerja kan bisa. Lo rencananya tahun depan emang pengen Iya. ibu rebahan sambil kerja? Iya. Kerjaan macam apa yang sedang Kan punya dikerjakan? workshop. Wow. Owner all shop. Iya. Tapi Jadi lagi kalau kalian vakum, tanya- lagi vakum. Oh iya, terus Berarti baru kan mau kerja dibawa. dong kerjaannya. Iya lanjut aja. Diem aja. Iya lanjut Diem aja. aja, gak usah bilang lagi vakum. Iya lanjut aja. Baru mau bilang buat kalian, Ih, jangan tadi kira orang bisa diam doang. aja itu nggak kerja atau Iya. apa, bisa beli album Korea di rumahnya, Oh, bisa benar, beli benar. kebutuhannya. Kita kerja men, gitu. Benar. Yang Jadi vakum kan nggak kan? Masih jualan kan? masih. Oh iya masih, Masih. masih jualan. Tipis-tipis lah tipis. Iya. Catet kita masih jualan. Udah di bawah lagi. Nggak nyampe aku. Lanjut kan. Tahun depan rencananya. Rencananya Ibu Januari. sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng kan mau jemput wamil. Kan pulang wamil. Siapa yang pulang hamil? Dio. Wow, jemput Rencananya. Idol Kan jadi- pulang wamil. Jadi gini Wow. kan tahun Buat yang lalu. belum tahu nih, jangan gini loh. Iya. Sabar. Tidak semua tahu istilah yang kalian sebut. Iya, iya. Iya, oke. Jadi semua tahu di rumah ya, Oke, teman-teman. oke. Wamil apa, jemput Wamil. Dio itu siapa? Ya dari Wamil itu drop atau apa? Aku Iya, salah jadi ngomong. gini. Fanbase Korea. Jadi gini, kalau di Korea tuh kan ada yang namanya wajib militer. Oh, Ya, wajib ah, militer. Jadi wajib militer 2 tahun disikat. kalau nggak salah ya? Iya. Ya, kurang Minimal. lebih 2 tahun. Oke, terus? Nah, jadi kan biasanya tuh kalau misalnya di sebelum pandemi gini banyak fans-fans yang nunggu pada saat gini discharge. Selesai wamil. Iya, Selesai wamil. Selesai Wamil namanya discharge. Iya, bahasa Inggrisnya Kak, tapi bahasa Indonesia lupa. Apa bahasa Inggrisnya? Dibebas tugas Iya, dari wamil. Oh, di Iya itu. jemput gitu ya? Iya, dia bahasanya kita pakai jemput biar cepat. Mutasi atau putus kontrak gitu? Enggak, beda. Enggak. Jadi gitu, biasanya nungguin gitu, ngasih selamat gitu. Yeay gitu. Iya. Kan rencananya gitu tahun lalu. Congratulations bahasa Koreanya apa? Cukamida. Cukamida, cuka. Enggak ya, bukan gitu ya. Salah. Cukamida. Nyambung aja. Nyambung. Nah, jadi gitu. Oh, pengen nyambut juga. Pengen nyambut juga kan emang rencana dari tahun lalu kan sama teman-teman gitu.
Ayo 2021 ya. Oh, Ya, sih. Yang dijemput di IO tuh siapa? ada. IO adalah salah satu member EXO. Oke. Jadi udah ketahuan ya dia stand-nya siapa? Aku di sini berusaha netral. Oke. Tenang aja. Iya. Oh, sampai sebegitunya ya jemput ke sana ya. Kan sekalian jalan-jalan juga. Oh, jalan-jalan sebenarnya yang utama. Cuma momennya pas jemput sambil Iya, sambil Kan itu ya satu hari nyambil-nyambil doang. aja. Iya. Mumpung pas gitu loh, apalagi winter kan. Winter nggak pakai shoulder kan? Winter shoulder. Apaan? Oh, itu kak. Apa namanya, Captain America. Oh, iya. Jangan, Elis nggak punya TV. Pernah nonton bioskop nih? Benar. Kok jawab gitu sih kak? Pernah. Enggak. Jangan gue image Elis. Iya. Gitu. Oke, kalau Elis, kenapa kira-kira pengen Korea? Pingin ngerasain suasananya di sana sih, karena kan di sana suasananya beda banget ya sama di Indonesia, jadi pengen ngerasain Iya sih, seharusnya beda sih. Kalau sama buat apa ya? Ya itu makanya pengen banget ngerasain culture-nya di sana gimana. Aslinya gitu, biar nggak dengar kata-katanya. Iya benar. Biar nggak kalau kita ke Gangnam tuh kayak gini loh. biar nggak lewat Google Street doang. Iya. 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 Ada yang kayak daerah buat makan di Korea tuh apa namanya? Makan makanan di Korea. Jadi kayak kafe-kafe kecil tuh. Myeongdong. Oh ya, Myeongdong. Hongdae. Aku juga belum pernah kesana. Myeongdong ada, Hongdae ada. Itu bagai syuting startup juga di sana bukan? Beda. Enggak, beda. Oh beda. Dia di Seoul sih. Kalau kalian tim Namdosan atau Maaf kak, saya nggak nonton. sedih? Emang harus nonton? Nonton dong. Pasti nonton. Nonton dong. Nonton. Terus jadi tim siapa? Aku sih tidak memihak tim siapa-siapa ya. Ya. Karena aku nggak dapet kedua-duanya. Aku nggak mau. Maksudmu apa? Aku nggak mau, aku hanya memihak yang bisa aku dapatkan. Enggak udah lah ya, skip. Misal tanya ini. Oke. Tuh, Males pengen belajar kulturnya ya, budayanya di sana pengen kayak tahu apa. gimana di Tapi sana. setahu kerjanya juga bareng orang Korea ya. Iya bener. Nah. Jadi bos aku adalah orang Korea. Habitnya apa sih yang beda sama orang-orang Indonesia gitu? Maksudnya kita ngomongin plus minusnya ya. Plusnya apa? Kan kita sama-sama pernah kerja nih sama teman-teman selokal. Iya. Terus kerja sama orang Indonesia sama orang luar negeri pasti feel-nya beda. Oke. Nah kalau sama orang Korea positifnya dulu deh. Kira-kira apa nih? Positifnya ya. Siapa namanya? Namanya Mr. Wu. Mr. Wu, halo aja Dia lagi sih. di Korea. Oh nggak bisa nonton. Iya. Nggak nonton Suruh dong pasti. nonton live FB. Mr. Wu. Jadi aku sukanya kerja sama orang Korea adalah mereka positifnya selalu memberikan kita kayak ujian mau apapun pekerjaannya kita gitu. Jadi mereka selalu kayak mengatakan gosengeso, suduheso, itu kayak kerjamu bagus. Meskipun- Makasih. Ya bagus. Iya. Kayak makasih udah bekerja keras gitu. Mereka Ucapan selalu terima kasih. mereka selalu mengucapkan Jadi itu. mereka tuh lebih appreciate Iya, gitu. mereka Dan sangat-sangat lebih verbal mengapresiasi. gitu appreciate-nya kan. Oh, ngomong. Iya, ngomong. diutarain, Langsung jadi di depan gitu. Heeh. Kita ngomongin kehidupan sehari-hari ya, Iya, bukan iya. generally ya, Iya. bukan general ya. Iya. Cuma beberapa orang Indonesia tuh kan kadang suka buat muji itu. Agak berat buat Malu, muji. gengsi. Iya. Wah, bukan aku cuma ngumpan ya. Ya muji itu agak gimana, tapi ketika orang salah Disalahin. paling kenceng ya. Disalahin. Aku lagi cotek kekepean aku. Iya. Oke, nah terus apa lagi dari Mr. Wu yang didapat selama kerja sama Mr. Wu? Selama 2 tahun ya kerja sama orang Korea, aku ngerasain positifnya aja sih tuh biasa, enggak kurang ada yang negatifnya. Harus gitu. ada dong. Aduh nggak ada, gimana Pasti ada, dong? pasti ada. Tidak ada yang sempurna Lis di dunia ini. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Maksudnya kayak aku ngerasa nyaman untuk kerja sama orang Korea gitu loh. Jadi kayak nggak terbesit dalam pikiranku aku tidak suka gitu, Oh. atau agak kesel gitu, nggak ada gitu. Oh, iya. Karena- ini bucin dalam taraf pekerjaan ya. Enggak, karena emang enggak. ngerasa banget gimana ya, mereka kalau kita Respect ya, dimanapun kita berada kalau kita dihargai itu lebih enak ya. Maksudnya aku awal kerja di situ belum ngerti kayak gimana strukturnya, kan diajarin, dan waktu udah selesai mengerjakan apa yang dia suruh, walaupun aku ngerasa kayak ini masih belum bener deh, tapi mereka udah appreciate gitu. Oh kamu bagus Yang penting kerjanya. progress, mereka menghargai proses gitu ya. Iya bener. Oke, Gitu. oke, Jadi oke, kan oke. ngerasa seneng ya kalau gitu ya.
Jadi kayak berusaha sendiri. Jadi kayak punya mindset tuh kayak berusaha sendiri. Oh, aku harus buat lebih bagus nih gitu. Oke. Karena udah dapat pujian di awal, jadi pengen dapat Improve lagi. Itu lagi. gimana caranya improve gitu. Jadi kayak nggak perlu disuruh sama bosnya gitu. Oh. Udah sendiri. Kalau lowongan nggak? Ini buat kita biar nggak rebahan. Daripada rebahan kan ya. Gak ada ruangan, gak ada kasur kan. Ini kalau ada kasur kamu rebahan tak? Kamu aja dong. Ditonton se-Indonesia loh ini. Wow. Wow, hai. Kaum rebahan ditonton. Kaum rebahan. Oke, kalau Ita sendiri pernah experience nggak ketemu sama orang Korea langsung? Temen sih, beberapa temen. Kan kalau K-pop itu komunitasnya kan luas. Biasanya bisa ketemu sama orang-orang dari luar gitu. Ada beberapa kali itu kayak bertukar pendapat gitu sama orang Korea. Pastinya sih mereka tuh gimana ya, tapi bener yang dibilang Kak Elis tadi, mereka tuh lebih appreciate. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau misalnya kayak jelek dikit mereka tetap bilang nggak apa-apa, bagus banget, nggak apa-apa kok gitu. Bagus terus disuruh pergi. Nggak gitu. Terus kalau misalnya kita ada salah, mereka langsung bilang, terus kamu salahnya di sini gitu. Oh enggak, ini gimana sih tuh? Nggak Nggak ngomong di ke belakang. teman yang sebelahnya, ntar teman sebelahnya yang ngasih tahu kamu tuh salahnya ini gitu. Tahu nggak kerjanya Ita apa? Nggak tahu. Dia itu Memantau untuk Google Street. Kamu Tejo nggak sih? Iya tahu. Memantau Google Street. Iya, memantau Google Street. Tahu betul juga? Hah? Nggak tahu betul ya. Oh, Butejo tahu tuh yang ditilik. Oh iya. Ditilik kan? Tapi kan nggak semuanya dong. Kalau misalnya pasti pernah pengalaman berhubungan dalam dunia kerja nih, kan udah kerja semua nih. Enaknya kerja sama orang Indonesia apa yang nggak ada di orang Korea? Basa-basi. Orang Korea nggak ada basa-basi. Iya betul. Enaknya orang Indonesia loh dia. Iya Jadi orang bahasa Indonesia tuh gitu karena loh. adanya basa-basi itu, jadi kita lebih gampang buat mulai percakapan. Jadi agak lebih rileks ngomongnya. Jadi kayak iya gitu loh. Jadi Pernah makanya nggak ada basa-basinya orang Indonesia kalau kalian lagi naik bis ketika ketemu orang yang nggak dikenal? mau kemana? Nggak ketemu. Itu basa-basi orang Iya, Indonesia, iya. universal. Cuma Terus diam. Terus toleh lagi. Iya. Lagi naik bis kan, mau kemana mas? Mau kesini? Iya kan kita satu bis ya. Ya tanya lagi mau kemana? Namanya aja basa-basi. Iya, basa-basi dong. Kan Tapi, ice breaking. tapi biasanya ada basa-basi lagi yang lain. Gimana tuh? Jadi gini. Menjemuang. Menjemuang itu adalah basa-basi atau pemanasan untuk tidak muang sih. Kalau dari Gabriel lutut gitu. Nah, kalau kita ngomong basa-basi, di Korea ada orang basa-basi kayak gini. Bahasa Koreanya jadi gini apa ya? Kalau bahasa Korea jadi gini, kita mau ngomong jadi gini. Oh. Bahasa Korea Kayak geresol gitu. Jadi gini. enggak, bahasa Koreanya. Iya bingung. Gram. Oh iya, keren. Kram. Orang Korea udah kram. Gua minum dulu nih. Jadi biar tahu kalau ketemu orang Korea ya kram ah. Ini opa nih. Opa. Hah? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Aku ajusi gitu. Enggak, Enggak. dia apa itu cuma buat cewek manggil kakak Kalau cowok. aku Hyung manggilnya kayak kakak cowok. Hyung nih. Hyung nih mau minjem duit nih. Krom. Krom. Bisa. Ini acara apa? Jangan ngerti dari tadi dibawa kemana. Nah, aku pengen tahu nih, kalau orang Korea basa-basi kayak gimana? Ada nggak? Nggak mungkin nggak dong. Ada. Kalau sumpah Itu udah makan belum? Gitu nggak mungkin nanya gitu. itu basa-basi sih. Padahal dia mau beliin nggak Enggak sih, juga. cuma basa-basi aja. Udah makan, oh ya udah terus dia makan. Tapi lebih ke teman bakso yang tadi. acquaintance gitu nggak sih? Iya, maksudnya Kalau strangers enggak biasanya. Iya. Strangers itu apa? Orang asing Orang asing. yang tidak dikenal Oh, itu strategis. mereka tidak akan menyapa, bahkan senyum pun enggak. Itu akan dikira weird banget, kamu senyum sama orang asing mau ngapain gitu. Berarti kalau orang Indonesia di kereta di Korea terus Terus orang Korea lagi dia orang kenapa gitu. mau kemana? Diteleponin polisi ya? Iya, bisa gitu. Karena emang gimana ya, di sana tuh emang nggak terlalu bersosialisasi dengan orang yang tidak dikenal gitu. Oh, jadi insecure juga mereka ya?
Itu ya, introvert juga ya. Itu ada istilahnya loh. Apa? Introvert dan extrovert itu di sana. Apa dong? Insa, asa. Itu bahasa Koreanya. Insa itu apa? Insa itu artinya adalah orang yang ekstrovert. Jadi dia gampang bergaul. Sedangkan asa adalah outsider, dimana dia lebih suka penyendiri, lebih suka ngapain sendiri, susah bergaul. Ini merasa sunyi dalam keramaian. Dia merasa sepi, senyap pada diri. Indie banget. Ini lulusan anak ini. Kayaknya Estetik banget ya. Iya. Aku anak Insa. Terus ngomong kalau aku interview orang Korea bagus, kamu kedengeran I'm Insa. Bisa gitu nggak? Nggak bisa. Udah langsung dicoret sih pasti. Tapi koalisi untuk masuk ke perusahaan sana emang tinggi banget, nggak bisa sembarangan. Setahu ada temanku kerja di Korea, kerja di pabrik sih dia. Pabrik mah biasa kan? Apa yang Anda khawatirkan, Bu? Enggak biasa, Oh, itu kan iya. orang kerja kan. Oke. Tadi kita sama pertanyaan yang mana ya? Sampai yang sapa. Basa-basi. Apa basa-basi orang Korea? Nanyain cuaca, udah makan atau belum? Nanyain jam gitu biasa kan sih? Enggak. Oh, mereka punya kemungkinan ya. Misalnya nih, kayak kita misalnya kayak siapa tadi? Mr. Wu, habis pakai jas hujan. Naik motor nih ke tempat kerjanya itu. Wah, cuaca hari ini hujannya nih. Jadi soalnya jarang orang naik motor. Maaf. Mobil. Selain itu transportasi umumnya mereka sana banyak gitu. Dan udah suka, Jalan. salah satu aku tahu budaya orang Korea itu suka jalan ya. Iya, makanya di situ porsi makanannya besar-besar. Dan mereka suka moda transportasi. Iya. Oh, besar-besar tuh gimana? Porsi makannya mereka itu banyak banget. Coba deh ke Tapi dengan harga normal. harga normalnya di sana ya. OTW ya? Harga normalnya di sana ya, maksudnya Oke. itu emang harga standarnya di sana. Agak jatuh. Jangan. Maaf. Di live kita agak jatuh guys. gitu. Terjungkal. Kita balik lagi dulu. Gitu. Jadi Oh gitu, mereka makannya kayak wow, kayak coba porsi. deh pergi ke restoran asli Korea gitu ya. Di sini, jangan sebut merek. Ya, jangan. Daerah mana yang banyak di sini? Di Sanur ada, di Kuta ada, Sini, di sini juga juga ada. Oh ada ya, yang Gitu. ya. Iya. Jadi Biasanya kalau kayak all you can eat gitu ya nggak sih? ada Nggak bisa, sering itu juga ada. Aku gitu. sukanya ayamnya sih. Yang makan nasinya cuma dikit itu. Iya. Itu aku dapat di restoran tuh nasinya cuma sedikit, tapi ayamnya sebakan. Mereka lebih banyak makan daging. Oke. Mereka juga sama kok kayak kita, ngerasa nggak makan kalau nggak makan nasi, tetap harus ada nasi. Jangan kira cuma Indonesia yang makan mie sama nasi. Orang Korea juga kok. Oke. Nggak usah sedih. Mie nasi. Iya. Berarti kalau cowok Indonesia mau punya mantu orang Korea, nggak mungkin nggak bisa nasi dong, masak nasi dong. Iya. Minimal dia tahu caranya pakai rice cooker. Iya, tahu. Gitu kan. Iya, udah canggih sih di situ. Padahal kalau yang bule-bule kadang nggak tahu ini apa. Tapi di situ budayanya kalau untuk furniture di dalam dibeli sama yang perempuan. Ngerti nggak maksudnya? Gimana? Jadi di situ di Korea itu tradisinya gitu ya. Oh. Kalau mau nikah, yang cowok harus siapin rumah, yang cewek ngisi barang-barang rumahnya gitu. Maksudnya punya rumah nggak mesti beli ya, bisa kayak kontrak kayak atau Ngontrak apa. mereka bisa gitu kita. Buat teman-teman yang sedang jomblo dan cari istri, ketik Rex pasti Korea. Jadi yang cewek yang ngisi. Iya, yang cewek yang ngisi barang-barangnya di sana gitu, barang-barang dari furniture gitu. Wow, Gitu. aku baru tahu dong. Itu emang tradisi di sana gitu. Jadi di Karena situ tuh bapaknya punya toko furniture. enggak gitu. Berlaku semua. Jadi adil gitu. Iya, jadi biar sama-sama berkontribusi gitu Jadi kita kan. mulai sama dari nol ketika kita berumah tangga, kita sama-sama kontribusi, Iya, nggak dari benar. satu pihak aja. Di sana juga sistem sewanya beda. Kalau kita di sini mungkin kayak bayar tiap bulan atau bayar tiap tahun gitu kan. Di sana kalau untuk sewanya itu dia kayak naruh deposito. Contoh, depositonya di situ 500 juta gitu ya. Itu untuk selama kamu tinggal di situ, itu udah sekali doang ngasih uang. Nanti kalau semuanya udah selesai sewanya, uangnya dikembaliin 500 jutanya itu dikembaliin semua. Gitu. Siap. Sewa nih. Sewa ya. ngekos ngontrak rumah. Setahun 10 juta. Mereka hitungannya nggak pakai Nggak, setahun gitu. kalau di Indonesia nih Iya. setahun 10 juta. Berarti kalau aku mau nyewa 10 tahun berarti 100 juta dong. Iya.
Dia minta dibayar semua di depan 100 juta. Nih Bu Bos, 100 juta buat aku 10 tahun. Nah, beres masuk nih. Wah, suasana di sini nggak enak nih. Pindah yuk yang, yuk pindah. Seret, hai nak, jangan lupa kamu punya uang 100 juta di sini. Terima kasih 100 juta itu ambil kembali. Kayak gitu. Iya emang gitu. Jadi di situ mereka si pemilik rumahnya itu memanfaatkan dari bunga, Bang. Jadi uang 500 jutanya itu akan bisa dibikin usaha apapun terserah gitu. Nanti baru dikembalikan bisnis gitu. atau usaha yang berjalan itu selama dia kalau kita ngomong bisnis ya, kalau misalnya persentase keuntungannya lebih besar dari deposito itu udah lebih untung. Tapi kalau persentasenya di bawah deposito ya namanya kerja bakti. Jadi mereka lebih realistis ya, lebih visioner kayak gitu ya. Tapi nggak logik juga sih buat aku, Lis. Gini loh, kamu terima pun nih, kamu deposito ini tuh uangmu dan tak perlu dikembalikan. Tapi mereka gitu ya? Iya, tapi gitu gimana dong? Jangan salahin aku. Kalau buat kalian, ibu-ibu kos yang berencana bikin kontrakan di Korea, tolong urungkan sekarang juga. Tidak cuan. Tapi kan di situ biaya depositonya juga gede-gede kan. Ya, jadi kalau misalnya di kursnya dikonversiin ke rupiah itu gede banget, bisa sampai MM-an. Iya kan kita ngomong rupiah. Iya sih, gitu loh. Cuma secara bisnis gitu loh, itu kan sebenarnya kalau bisa jadi uang itu jadi hak milik kan lebih untung kan? Iya, lebih banyak. Iya, kalau di sini aja kadang mau beli nggak bisa, sewa dulu 10 tahun baru bisa beli, Bu. Ada sewanya dapat 10 tahun, habis itu harga jual 10 tahun lagi. Untungnya berapa tuh? Buat temen-temen yang suka kerja di dunia apa istilah kalau kita jual beli rumah tuh? Properti. Kok jadi aku yang ini? Nggak cuan di Korea. Mengumumkan niat kalian ya. Dibalik lagi. Tapi buat kalian yang suka ngekos dan ngontrak, go. Korea aja. Makanya banyak kayak anak-anak sekolah, anak-anak yang kuliah udah bisa kayak kontrak kayak gitu kan? Karena itu sistemnya. Gitu. Oh pantes, saya kayak drakor tiba-tiba punya rumah, padahal masih kayak gitu, padahal masih sekolah, hiung itu. Ya mana apa dong katanya? Iya, benar. Kalau misalnya jamak dalam bahasa Korea apa dong? Hyung tambah S. Enggak kan? Hyungde. Oh, Hyungde. Itu Hyungde. Ada kawan. Hyungde. Itu pakai talent apa dong? Diajar tulis bareng-bareng dong. Talent. Pemikir. Talent dong, pikir dulu. Apa nggak Sarah Bali? Apa? Coba yuk kita tes yuk. Ayo. Aksara Bali, ana cara ana cara kadata sawala gabana pajayana. Bahasa Jawa. Bahasa Korea mirip loh kayak gitu. Aksara Korea. Iya. Pakai Gana Dharma bahasanya gitu. Ya, gimana? Gana Dharma bahasanya. Itu apa itu? Itu alfabetnya Korea. Cuma segitu. Enggak sih. Cuma apa? Enggak. Perasaan ribet banget. Enggak segitu. Kalau ada ngomong tuh ribet banget. Masa apa tadi? Gana Dharma bahasa. Gana Dara ba sa ja ba ha. Nggak ada huruf O, I di sana gitu? Ada. Itu kan konsonannya aja. Iya, sabar loh. Dan saya make sure, saya nggak pernah tahu budaya. Iya, sekarang kan tahu. Iya. Saya tanya sama Anda berdua ya. Jangan salah-salahin. Kayak emosi dalam percakapan ini ya guys. Buat teman-teman di rumah mungkin kalau misalnya ada yang nonton lagi live IG atau lagi di Zoom, ada di Zoom kita ya kakak ya. Di Zoom kalau ada yang mau nitip pertanyaan boleh. Facebook. Oh ya, live Facebook banyak. Se-Indonesia Raya ini juga bisa ditonton di platform berbayar di TV-TV kalian. Wow. Ya gitu. Amin gitu loh. Ya, kalau ada yang nitip pertanyaan sama dua kakak ini, insya Allah kita masih live sampai besok ya. Wow. Boleh. Ayo kita begadang. Indo ini kita Tim berbahan begadang. Oke. Hah? Nah. Udah mulai los. Udah mulai los. Dia membaca hal yang Disconnect nih, wifi disconnect. Aku mau lebih spesifik, kalau Ita ini lebih suka K-popnya. K-pop. Terus kalau dari Elis ini lebih suka aku general sih, aku menikmati K-popnya, aku juga nonton kulturnya dramanya. ya, kulturnya. Nah, menurut kamu nih, karena gini, Korea itu kita harus mau tidak mau suka dan tidak suka akui.
kebiasaan dan budaya mereka go internasional. Bahkan sampai orang-orang Korea sendiri itu pun support gitu loh. Apa namanya, kita mau ngomong ini ya. Secara umum dan general mereka maniak dengan K-popnya sendiri, maniak sama apa yang ku tahu produk-produknya sendiri, ada mobil, ada HP. Jarang tuh ada yang pakai HP ku di sini Xiaoju. Iya. Emang itu diproduksi di Korea? Enggak tahu kan namanya itu ada di mana-mana. Ya, China. Ya. Tapi nggak terlalu suka kok dan gue lihat sama itu. Iya memang enggak, maksudnya lebih suka yang produk HP Samsung gitu kan. Lokal. Iya, HP Samsung, mobil Hyung gitu ya kan. Iya, Hyunchan. Nah, sampai ke semua aspek itu mereka yang ku tahu nasionalis banget. Nah, makanya mereka itu budayanya bisa sampai go internasional, bahkan sampai Amerika sendiri pun. Iya kan? Kalau aku tahu yang nonton live konser itu bisa mereka nyapa dari Amerika, dari mana, dari Australia, dari seluruh belahan dunia tuh si idol K-popnya ini nyapa semuanya. Nah, menurut kamu kira-kira nih, ini agak berat dikit ya, tolong disiapkan pergerakannya. Udah 8 sih. Nyari wifi dulu. Oh, iya. Jangan cari Google Street View, gak ada jawaban ntar. Libur, lagi libur. Speechless aku. Nah, kalau dari Indonesia ini, dari segi gini, apa sih kira-kira yang dibutuhin supaya budaya-budaya Indonesia ini bisa go internasional? Kira-kira nih yang perlu kita support dan kita dukung. Kau senyummu gitu sih, Tak? Coba kasih kita dulu deh, nanti biar dia nggak. Aku kayaknya dia juga. Ada satu contoh. Tapi gini, kan kadang Indonesia tuh cuma sebagai yang sedihnya kita tuh jadi market doang gitu. Terbiasa terjebak sebagai market. Apapun yang terkenal di luar, kita consume. Apapun yang lagi hype di luar negeri, kita ikut gitu. Jarang banget, mungkin pernah ada gitu, atau pengetahuanku yang terbatas gitu, kita yang menciptakan hype itu sampai orang luar negeri selain Om Telolet Om ya. Iya, ampun. DJ Marshmello itu juga bikin Om Telolet Om gitu. Oh, yang DJ Marshmello tahu. Itu. Tapi kan itu Om. Iya. Emosi ya guys. Ya maaf, saya mainnya nggak di sana. Om Telolet Om memang dari Iya. Indonesia ya. Iya, tahu dari Indonesia tapi sampai gue tahu. Iya. Tapi yang kayak jangka panjang gitu loh, yang maksudnya ya, kalau yang kayak gitu kan viral sebentar, turunnya cepet. Nah, kalau budaya-budaya yang sudah ada ini, kira-kira apa yang dibutuhin nih? Yang kira-kira yang dari kacamata kalian aja, nggak usah berat-berat ya. Dari kacamata kalian, anak-anak muda sekarang ini kurang tertarik itu gara-gara apa? Mungkin sudah ada yang menggerakkan, sudah ada yang ikut, cuma kurang maksimalnya gimana gitu. Satu lagi contoh, aku bilang market di kita main game kan, di salah satu game mobile itu ada yang nama tokohnya tuh diambil dari salah satu tokoh pewayangan dari Indonesia, Gatot Kaca. Karena apa? Orang Indonesia banyak main game itu. Gitu. Maksudnya selain mungkin biar orang-orang Indonesia pro juga, tapi kalau aku lihat dari segi bisnis itu salah satu market aja sih. Gitu. Nah, buat kalian kira-kira generasi muda nih, anak-anak muda ini supaya bisa mencintai atau buat Indonesia sendiri biar budaya Indonesia bisa go keluar negeri ini, kira-kira apa yang paling dibutuhin sekarang ini? Yang guru duluan, semua guru sih. Aku ngerasanya lebih yang kalau kita ngelihatnya yang go internasional adalah yang kayak K-popnya gitu ya. Dari K-popnya mereka bisa mengikuti trennya untuk genre musiknya, nanti mengikuti tren, tapi budayanya tetap budaya Korea yang dibawa. Aku ngerasa kayak Indonesia itu dia udah bisa punya kayak jati dirinya sendiri dalam bermusik gitu kan, cuma kurang medianya nggak sih? Aku ngerasanya kurang medianya. Kasih kesempatan lebih untuk show up, lebih naik lagi gitu. Kurang diapresiasi lagi. Balik lagi. Jadi itu yang ulang tahun TV nasional aja undang Korea. Iya. Jadi iya. itu yang bikin kayak orang tuh kayak kurang tahu gitu loh sama produknya sendiri gitu. Iya, kayak shop itu juga kan Korea juga ya. Gitu kan. Iya sih.
kurang banget kesempatan platform-platform dari apa? Tapi enggak, maksudnya ada juga kan orang Indonesia yang Ada. kayak gitu, itu butuh waktu lama gitu loh, kayak Agnes Monica gitu, itu kan butuh waktu lama banget. Anggun juga butuh lama banget dan nggak semua orang juga butuh tahu. support semuanya. Heeh. Agak berat gitu loh jadinya kan. Dan juga yang mau kayak orang-orang yang mau naikin Indonesia itu, jadi mereka tuh harus ngikutin market yang ada di Indonesia, sedangkan marketnya itu sebenarnya ya kita juga nggak minat sama marketnya itu gitu. Jadi nggak minat sama suatu, tau kan sekarang kurang tertarik sama tren itu, tapi harus tren itu mungkin viral di Indonesia, tapi pas ada orang lain yang bawa tren lain yang kemungkinan bakal ngetren booming, itu lebih mudah diikuti. Itu tuh kayak nggak usah pakai tren yang ini aja, kan ini lagi viral. Iya, sama kayak yang kayak sekarang udah kayak lagu-lagu yang lagi rame di TikTok itu yang dari Indonesia sendiri ya, itu juga udah mulai dipakai kok sama orang-orang luar karena medianya ada Support yang untuk dilihat Ada dengan yang banyak orang gitu loh. Jadi sebenarnya untuk influence budaya kita ini sebenarnya salah satu poin yang penting itu adalah yang dilihat itu adalah medianya support semua. Iya. TikTok tuh sih make sense juga buat aku sampai beberapa lagu Indonesia. Kalau fans bola nih, beberapa pemain bola tuh yang ngikutin lagu-lagu yang Pakainya sound Bagaikan Langit. Iya kan? Orang Korea juga pakai sound-soundnya Indonesia itu gitu. Dan sebenarnya bisa jadi daya tarik juga kalau misalnya medianya bisa dibuat masif dan emang disupport sama semuanya. Terutama kita kalau misalnya, karena orang Korea itu dimulai dari produk, brand apapun yang Korea mereka pasti beli. Lebih fanatik kayak gitu ya. Karena aku merasa kualitasnya juga maksimal sih, makanya dia jadi seneng dengan produknya itu kita gitu. Jadi kalau di Korea tuh lebih mentingin kualitas daripada kuantitas. Itu bedanya dari Indonesia. Ya masih ini masukan dari stakeholder ya. Tapi sebenarnya kualitas itu karena emang sekarang jauh banyak generasi Z ya, generasi millennials itu kita nggak terlalu peduli gitu kayak buat banyak atau enggaknya, murah atau yang penting kualitasnya. Jadi even lu mahal kalau emang kualitasnya bagus, banyak yang suka, banyak yang nyari. Contoh aja kayak logo HP Apple kegigit itu kan, iya kan, yang baru ini Apple kegigit 12, antriannya luar biasa. Iya, nggak kuat aku. Dan itu rata-rata teenager semua loh yang ngantri. Iya. Gitu loh. Kaya kayaknya. Punya kaya kayaknya. Nah, mungkin di chat di sini. Sini satu. Semurah itu ya. Iya, maksudnya kalaupun emang kualitinya oke, misalnya dari Indonesia, berarti kenapa enggak gitu? Karena marketnya pun sebenarnya sudah support. Jadi stakeholdernya harus semua ikut turun tangan, medianya juga harus support, dan yang penting kita semua dong kalau sudah naik ya harus ikut support dan dukung terus. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Komen di bawah ya. Iya. Maksudnya ini kan salah satu bentuk gerakan supaya kita kalau kita nih mengangkat keresahan-keresahan teman-teman yang mungkin banyak orang yang ngeliat, kalian ini nggak nasionalis, kalian ini nggak suka nggak suka budaya sendiri, padahal kan belum tentu juga gitu loh. Iya benar. Sebenarnya kita pengen, cuma kayak kok nggak masuk ya? Wadahnya nggak ada. Wadahnya belum maksimal gitu. Jadi kayak mungkin penyampaiannya nggak masuk ke kita, nggak relate gitu loh. Soalnya banyak budaya-budaya Korea tuh yang kadang relate gitu nggak sih kak? Lagu-lagunya mereka juga kadang pas lagi down banget tiba-tiba ada lagu bagus masuk tuh kayak wah relate banget nih gitu. Sedangkan lagu Indonesia tuh kayaknya susah gitu masuknya. Anggapan Nggak semua. generasi. Iya, nggak semua sih. Lagunya Raisa bisa kok dipakai galau, enak. Iya. Iya kan? Selain galau, apalagi pekerjaan Anda yang Aduh, salah lagi komen Galaunya sambil ditemani rintik-rintik hujan. Waduh. estetik minum teh. Ada geridik-geridik gitu. Iya kok, banyak kok juga band-band yang masa lokalnya ya, ada 420. Iya, sebenarnya band Indonesia itu bagus-bagus banget. Kayak Pamungkas, saya udah mulai dapat tempat. Iya. Pamungkas.
Aku suka juga kok. Siapa? I love what? Wow, nggak tahu Pamungkas dia guys. I love you love but I let you Nggak go. gitu. Nggak adanya dia kemana-mana. Nggak tahu. Tapi Indonesia udah mulai kok kayak mengikuti perkembangannya dari Korea gitu. Maksudnya kayak kita ambil contoh dari Cara marketingnya. Iya, iya, iya. kayak dari skincare gitu ya. Kita lihat Iya, kalau Korea skincare, wow, glowing gitu kan. Skincare Indonesia udah banyak banget. Udah banyak banget skincare Ininya. Indonesia yang mengikuti kualitas dari Korea gitu. Jadi kayak kita bisa dapetin kualitas Korea dengan produk Indonesia itu udah ada. Itu sebenarnya sudah bagus banget, Iya, itu baik banget. iya. Kayak aku ini udah bisa glowing berarti dengan produk-produk Indonesia. Bisa, yang penting cost-nya sih ada. Diusahakan lah ya, diusahakan. Oke. Kualitas Korea kosnya lokal. Udah banyak banget sekarang ada. Oke. Udah bisa glow up kok kayak mereka. Tenang aja. Oke, buat teman-teman nih, kira-kira apa yang mau disampaikan buat teman-teman di, ada pertanyaan nggak? Ada. Oh, ada pertanyaan. Buka Facebook. Bisa baca sendiri kan? Oke, bisa. Kita baru di Korea lah. Di Korea. Makasih tulisnya sudah besar. Oh iya dong, di Korea katanya golongan darah punya pengaruh tertentu. Wah, aku juga baru tahu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi- Golongan darahnya sama kan? Iya O, A, sama B. A, B, Bukan beda kan? gitu Oke. ada. Jadi mereka percaya kalau di Korea sifat atau kepribadian orang itu tergantung dengan golongan darahnya apa, gitu. Jadi contohnya kayak dia golongannya darahnya A gitu. Aku gitu darah. Oh, tahu nggak? Oh, tahu nggak? Oh jarang sih dibilangnya sorry. Orang Korea nggak ada yang O. ada. Terus kalau aku misalnya kurang darah di Korea susah dong. Oh itu kan Ada. yang punya golongan darah O kan terbanyak di dunia. Oh iya dong. Aku umum banget. Oh, serius ya, guys? Iya. Nggak, Oke, jadi A. kayak contoh doang nih, dia golongannya darahnya A, berarti si orang yang tahu dia golongannya darah A, dia udah bisa memprediksi, oh nih orangnya kayaknya pemalu deh, ini kayaknya orangnya gampang sensitif deh gitu. Jadi mereka bisa Pemalu. Ibu A? Ya. Wow. Apa Gak benar berlaku saya di Indonesia. katakan? Berlaku, harus berlaku. Jadi kadang mereka itu kayak udah lihat gerak-geriknya kayak gini, terus dia bisa nebak kamu golongan darahnya A ya, kamu golongan darahnya B. Dan pasti ketebak. Iya. Mungkin bisa jadi karena suggest kali nggak ya? Mungkin ya, jadi kayak nih aku pasti aku dia pasti insecure. Enggak. Jadi di sana itu lagi rame yang kayak tes apa ya namanya? Jadi Tes psikotes. iya ya itu ya. Aku Enggak tahu apa namanya. Psikotes. Jadi kayak Tes pribadian, PNS, tes PNS. kepribadian enggak. MBTI. ada CPNS nggak sih di sana? MBTI. Iya itu. MBTI. Jadi lagi rame tes kayak gitu. Jadi Hah? dia kayak bisa melihat dirinya dia itu kayak gimana gitu. Lebih spesifik. Pakai sidik jari nggak? Enggak. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Gitu. Personal ya? Iya, personal. Pernah ikut tes ya? Pernah. Gimana? Ada di sistempersonalities.com. Wow. Aku googling. Wow, hafal dong. Aku nggak hafal dong. Enggak, jangan-jangan aku pernah. Salah satu orang yang tidak tahu tapi nyoba. Aku rasanya pernah dong. Yang Sistem. ISFJ, gitu, Iya, INFP. Aku dikasih tesnya itu sama temen-temen ini. Kalau kalian apa? Oh, aku pernah ikut ini. Apa dapetnya apa? Aku yang aduh. Apa tuh? Apa yang kayak orang speaker, apa sih namanya? Penghibur. Bukan nyanyi dong bagus. Enggak. Apa soalnya aku mentranslate itu dalam bahasa Indonesia. Orang-orang kampanye itu apa namanya? Orang kampanye partai. Bukan. Ada apa ya? Ini nih gambarnya Dumbledore nih nggak sih? Dumbledore. Aku pernah. Oh ini Korea punya. Enggak Bukan. sih. Mereka di Korea lagi sering ini tes ini Oh, gitu. Bukan. Advokat, bukan mediator, protagonis, bukan. Campaigner. Aku campaigner. Oh, kampanye. Iya dong. Kelihatan banget ya. Iya. Campaigner buat teman-teman yang perlu orasi. Iya. Gitu. Nggak berbayar setahu aku sistem personalitas ya, dan memang Iya. beberapa detailnya mirip. Ngerasa Ya tergantung iya. kalian ngeriletin sih, tapi Iya. yang aku dapet itu agak mirip juga. Iya. Dol juga aku ya. Iya, ternyata gitu. Tahu. Enggak 100% tapi ya mostly Mirip. Ya cocok banget. Iya. Dari film atau apa? Oke, good. Kalau kamu apa tak? mediator. Mediator. Coba aku liatin lagi dong apa ya? Aku inget gambarnya tapi aku Sentinels. bukan. Defender. Dia Eksekutif. warna lagi bawah. Lagi Jelas bukan Avenger. ini aku ini. Entertainer. Masih depannya E. Iya. Sudah keduga. Apa? Depannya E. Oh.
extrovert. Iya. Aku juga. Extrovert guys, yuk kan. Karena introvert minggir. Oke, pasti belum pernah, ada yang sudah pernah coba, pasti baru nggak, oh iya ini Ayah di depan Harus kayak coba. apaan sih? sistem Tunggu, personalis. ada wajib militer di Korea itu seperti apa sih? Oke. Kayak di film apa? Drakor. Descendant of the Sun. Bukan. Crash Landing on You. Bukan, The Scanning of the Sun Oh, dong. ya, oke. Ya, oke. Terus ada orang itu kan yang terjebak ke Korea Utara. Tapi itu bukan wajib militer, itu bukan wajib militer kalau Descendant of the Sun. Dia emang soal Iya, emang. arah. Oh iya. Wajib militer itu jadi ya suatu kegiatan wajib untuk cowok-cowok di Korea. Setahu aku bisa dihindari. Kalau Tergantung ada kondisinya. syarat-syarat Tergantung tertentu. Kalau kalian pernah membawa nama negara kalian berprestasi di internasional. Itu enggak terlalu sih. Iya pernah dong. Iya. Son Heung-min itu pemain sepak bola. Dia pernah dia tidak ikut wajib militer setelah mendapatkan medali emas di SEA Games dari Indonesia. Ada pengecualiannya sih, Ada, terus ada itu, yang kayak gitu-gitu pernah- yang pernah tahu cedera, yang kayak gitu tuh. Jadi ada Tergantung tingkatannya. kondisinya dia. Kalau aku yang kayak pernah patah tulang gini nih. Jadi agak lihat itu cacat tuh dikit gitu. itu Berarti nggak jadi bisa. nanti dicek dulu. Itu kalau Cek dapat kesehatan dulu. jadi nanti dicek sama dokternya kalau emang itu fatal banget dan nggak bisa ngikutin wajib militer, nanti dikasih suratnya dan itu dia bisa bebas dari wajib militer. banget. Atau dia cuma mengikuti namanya pelayanan masyarakat aja. Bersih-bersih Public sampah. social. Kayak boleh itu dihukum gitu. Kayak di film-film Jadi gitu kan ya. jadi polisi di jalanan kan Siwon kalau nggak salah jadi polisi. Siwon itu siapa ya? Di Siwon Super Junior. Junior. Nah. Siapa Siwon tidak itu tahu member Siwon? Super Junior. Mie sedap itu loh. Iya Iya, iklan itu. Jadi Iya, iya, iya. wajib militer itu biasanya udah dibolehin untuk ngikutin wajib militer dari umur 17 tahun ke atas. Maksimal 30-an gitu 30. udah dapat warning kamu udah harus ikut wajib militer. Kalau nih, nggak gitu. dia nggak mau ikut masuk penjara, Iya, nggak masuk penjara pasti dipanggil. diseret tetap ikut militer itu. Nggak sampai diseret juga sih. Misalkan dia nggak mau maksa gitu. Jadi biasanya kalau dia menunda itu dia harus punya kayak alasannya yang pasti dia kenapa masih harus menunda ini gitu. Kalau kayak artis-artis itu masih bisa karena ada kontrak dan lain-lain gitu masih bisa. Tapi kalau umpamanya nggak ada itu ya tetap harus. Kayak pejabat-pejabat yang mau ditahan KPK gitu bisa nunda. Tapi ya setelah selesai wajib militer nih 2 tahun gitu kan. Nanti setiap 5 tahun sekali mereka tetap harus ke tempat pelatihannya itu untuk Buat kayak apa? untuk kayak lagi mengingatkan dia gimana caranya pakai pistolnya, gimana. refresh. Iya, jadi tetap harus kan karena mereka masih di situasi itu ya. Jadi kapan aja bisa terjadi ya. Karena sama tetangganya itu. Iya, gitu. Sama Pak Dekim itu ya. Iya, makanya. jadi karena ada dasar itu jadi dipersiapkan. Oh, Kayak gitu. aku jadi bertanya kenapa sih Korea itu kan maksudnya negara sudah maju gitu. Karena memang mereka sedang punya kondisi tidak baik dengan negara tetangganya ya. Makanya mereka selalu membuat wajib militer. Ya, jadi biar para laki-lakinya siap untuk membela negara. Jadi Siapa aja? Berarti Siwon itu bisa bawa bedil. Bisa, semua Jadi bisa. pertama masuk Wamil itu sekitar sebulan apa 3 bulan kalau nggak salah itu ada kayak pelatihan dasar. Jadi dasar-dasar di militer tuh dikasih di sana selama sebulan atau 3 bulan lupa. Terus setelah itu baru nanti ditempatkan di tempatnya masing-masing. Jadi kayak ada di front line, ada mungkin di perbatasan kayak gitu. Ada yang di administrasi. Ada yang di administrasi, terus ada biasanya di administrasi tuh yang Yang nggak jadinya bagus. bisa buat itu, nggak bisa buat di frontliner Aktif, atau aktif duty gitu, nggak bisa. Kebayang dong kalau di Indonesia diterapin kayak gitu, kira-kira kayak gimana ya? Saya sih nggak ada masalah ya. Coba Iya. perasaan Anda dong Iya, gimana sebagai- yang akan kalau sebagai laki-laki wajib militer nih di Indonesia. Ini 2 tahun lumayan makan minum ditanggung. Itu wajib militer juga salah satu alasan kenapa orang-orang Korea itu nikahnya agak-agak telat umurnya. Maksudnya Nikahnya berapa mereka umurnya? 30-an ke atas kan? Enggak ikut sunnah Nabi berarti. Enggak masalah itu karena ada wajib militer dan juga yang tadi kebutuhannya mereka sebelum menikah juga harus punya rumah dan tinggal ngontrak. tapi kan umurnya dari mana? Contoh nih mereka udah lulus SMA, kuliah 4 tahun kan? Itu lulus kuliah 4 tahun umurnya berapa ya? 22 sih aku. Iya, terus itu dia wajib militer. Jadi 26. umur Korea juga beda guys.
Emang Jadi satu. Dia dari dalam kandungan itu, dari lahir udah dihitung 1 tahun. oh kasihan ya. Ulang tahun pertama dia. Ada ulang tahun pertama. Ulang tahun pertama malah sakral banget di sana. Jadi Untuk gimana anak. dong tapi? Jadi dia punya kayak Korean Age sama International Age. Kalau Korean Age, kalau Korean Age itu yang dia dari umur 1 tahunnya itu udah, jadi hitungannya itu. Tapi kalau International Age ya udah sesuai sama tahun lahir dia gitu. Cuma beda dikurangi 1 tahun dong. Iya. Gitu. Hai. Aku salah ngomong Gitu. aku. Jadi contoh 26 gitu kan ya baru lulus, dan 26 juga mereka baru selesai wajib militer kan, mereka Masih cari kerja lagi. cari kerja dulu, masih ngumpulin duit dulu, nggak mungkin kan. Mulai berkenalan. Baru kerja langsung gajinya 20 juta itu nggak mungkin kan. Nih, ada pertanyaan yang sangat penting. nih. Oke. Wah, katanya orang Korea suka operasi plastik. Pendapat kalian gimana? Sah-sah aja. Sebelum dijawab nih ya. Ah. Di Amerika, Iya. umur 17 tahun dikasih kunci mobil sama orang tuanya. Iya. Setahu, ini selentingan bukan beneran. Iya. Kalau salah dibenarkan. Tapi kalau di Korea kan 17 tahun dapat budget untuk operasi plastik, bener nggak sih? Bener. Bener. Jadi Aku sebagai orang tua, misal nih ya, punya anak nih, ketika anakku 17 tahun, dan itu adalah kewajiban pasti yang harus kulakukan adalah membiayai operasi plastik anakku. bukan Enggak pasti gitu, sih. enggak gitu mainnya, enggak Iya, gitu. tadi kan bilang benar. Gimana? Ya maksudnya kalau di situ masih ya kayak menilai orang dari luarnya dulu gitu. Mereka Jadi juga lebih ke culture-nya sih. Jadi kayak Jeleknya tuh just the book iya, with the emang cover. iya gitu kan, jadi kayak mungkin orang tuanya juga nggak mau anaknya diasingkan karena penampilannya Karena keras banget. gitu. keras banget. Jadinya Keras dikasih apanya tuh? Kerasnya tuh apanya? Body Bergaul. shaming sih. Apa tuh? Body shaming. Oh, body shamingnya. Iya. Karena standarnya kan udah lihat akses Korea tuh standarnya di sana. Jadi mereka Standarnya gitu tinggi. gitu. Jadi ya masyarakat di sana harus ngikutin standar itu biar diterima sama masyarakat. Oh, Jalan ninjanya ya jalan ninja. operasi Sudah plastik jadi adalah sakura jalan Anda sekarang. Anda sudah jadi sakura Jalan sekarang ya. ninja. Oke, aku coba adaptasi ke Indonesia nih. Oke. Berarti semua perempuan di Indonesia ini karena rujukannya artis minimal semua harus mirip Raisa. Oh. nggak mirip sih. Maksudnya kalau ukurnya gitu harus tirus, Cantiknya tinggi. gitu. Iya, Kalau cantiknya kamu gitu. tidak cantik seperti itu, kamu akan kena body shaming di sana. Heeh. Cowok juga. Iya. Iya. Makanya banyak cowok pakai makeup. Kalau aku nggak mirip Lee Min Ho, Kalau di Indonesia nggak apa-apa. iya. Oke. Saya suka sama Lee Min Ho. gitu. Iya. Kalau di Indonesia nggak apa-apa. Iya, iya. Lee Kalau di Min Ho sana- itu idola emak banget. Iya. Luak betul. Makanya kalau gue telepon istri gue jadi lo white coffee. Oh, ibu sebut merek. Ibu jangan mancing-mancing dong. Siapa tahu dia Kan emang endorse. dia iklannya. Itu juga udah disebutkan ambasadornya. Jangan lebih banyak lagi. Ambasador Indonesia Korea semua ya. Enggak, ya support acaranya kan disebut sama Bella. Iya, iya. Banyak gitu loh. Iya. Oke. Gitu. Jadi karena mereka juga kan pinginnya hidupnya seneng gitu ya, diterima sama yang Pergaulan. lainnya, Pergaulan biar diterima pergaulannya. Jadinya Berarti makanya cukup berat juga ya kalau kita mau masuk dunia pergaulan Korea itu karena memang mereka nilainya dari looknya luarnya dulu. Benar. makanya ada yang namanya Gangnam Beauty. Gangnam Beauty itu yang orang-orang yang cantik karena operasi. Jadi dipanggilnya Gangnam Beauty karena di Gangnam juga banyak banget tempat-tempat operasi, Plastik. tempat-tempat operasi Berarti- plastik yang ternama gitu. Profesi dokter bedah kecantikan itu profesi nomor 1 di sana. Salah satu yang diidolakan. Mungkin. Soalnya di situ banyak banget ya profesi Banyak. ya. Banyak. Jadi kayak nggak. Oke, Coba gitu. kalau kalian jadi teenagers di sana nih, kalian dapat operasi plastik umur 17 tahun, how? Jalan aja. Udah ada budget kan jalan aja. Kalau kamu nih, kamu nih, kalau operasi plastik minimal mirip siapa? Tapi biasanya dokternya yang ngasih Iya. nih, Jadi ngasih saran. kayak Kamu kayak siapa? Mau kayak Aku jadi bayang nih, kayak tau nggak kayak di kalau kita ke mana potong rambut? Iya. Kayak madu, aduh, jangan sampai. Madu, aku cari plesetannya dulu bentar.
Madu Retno. Foto rambut Madu Retno. Itu kayak ada Ronaldo, ada Iya, Neymar, iya, iya. di Gitu. belakang ya teman-teman old school gini. Jadi Kalau di sana kamu mau hidungnya kayak Yuna, mau tirusnya kayak siapa, Pak Zinye lah siapa gitu semua artis itu. Jadi kayak rekomendasinya. diukur gitu dari Iya. muka kita diukur, terus kayak dicek gitu cocoknya kayak gimana. Jadi mereka kayak ada ukurannya gitu loh. di molding ya bahasanya. Di molding. Patung dong. Ada ukurannya. Kalau dari sini segini ini adalah ukuran alis yang ini estetik. Dari sini ke sini mata yang estetik, besarnya segini gitu udah ada. Berarti kita bisa kalau ngomongin kamu menonton kartun tuh di Jimo tuh ada jogres. Kamu bisa matanya Lee Min Ho, Kayak main The Sims Iya ya. iya bisa dipikir-pikir gitu. Diganti-ganti. Kayak main The Sims ya. Tinggal klik. Tapi kan ntar kalau nikah ya ngikutin gennya dong. Iya. Iya, makanya kan ada beritanya yang bapak ibunya ganteng, anaknya beda, itu ada. Itu berarti circle yang tidak akan terputus dong kalau kayak gitu terus. Iya. Berarti ada kurangnya juga ya. Aku cinta berarti aku jadi mikir nih, di saat itu nggak mungkin ada kisah tentang anak tukang beca lulus sarjana, kayak aku anak dagang bakso lulus sarjana gitu. Susah banget ya pergaulannya. Iya, susah. Keras pergaulan. Aku pasti kalau di pojokan. Oh, ada pertanyaan lagi. Menurut kalian, ini dari siapa sih pertanyaannya, dari mana? Menurut kalian. Oh, Bu Yulis. Halo Bu Halo, Yulis. halo, makasih. Biar tahu gitu loh siapa yang nanya, jadi kayak siapa sih yang nanya? Sebenarnya orang-orang yang di sini doang ya. Iya tadi kita di sini bikin kalau kan ada yang nanya beneran ya. Ada yang nanya beneran kok, ini dari Bu Yulis. Siapa? Terima kasih Bu Yulis. Menurut kalian, kok Bu Yulis sih? Kalau Koreanya apa? Ajuma. Wow, orang mah nggak seneng di Korea dipanggil Ajuma. Aku tahu nggak suka dipanggil Ajuma. Siapa namanya? Nuna aja, Yulis, Nuna, Yulis. Nuna. Oh, Yulisi. Iya. Sopan kan? Yulisi. Yulisi, terima kasih sudah bertanya. Iya sih. Apa? Iya sih, ini loh nanya aku baca. Jangan gitu dong. Iya. Menurut kalian, gampang banget ya bahasa Korea. Selain faktor face atau good looking, faktor apa yang membuat K-pop digemari? Oh iya, ini juga ya. Kalau menurut aku mereka punya kualitas karena mereka sebelum jadi idol mereka di training dulu. Dari mulai jadi dancernya, terus itu juga mereka dari training itu mereka udah dididik untuk bisa bikin koreografi sendiri, bikin lagu sendiri. Jadi mereka emang saat debut itu nggak yang cuma nih tinggal nari, Iya, nih iya, tinggal nyanyi, nggak Bukan yang gitu. kayak beberapa kan di sini banyak pansos Iya. gitu. Iya. Jadi benar-benar dipersiapin dari titik dari manner, dari cara yang mereka ngasih salam, ngejawab pertanyaan kayak gitu. Kalau datang di variety show yang kayak gitu tuh, jadi Sikapnya seperti apa? Iya, Bukan jadi- dari pembawaan mereka sendiri ya. Itu jadi- sudah ada kayak. ada pattern-pattern tertentu yang diajarin sama agensinya mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya depan publik tuh kayak gini, kalau kayak gini kayak gitu. Tapi setauku ya, buat debut itu nggak gampang. Iya, Betul, karena betul. sekali. Ada yang sampai 5 tahun dia di Nah. agensi, Iya. nggak naik-naik, bahkan ada sampai 7 tahun nggak naik-naik. Benar. Udah debut pun itu nggak langsung bahagia aja Iya, sih, benar. karena Nggak langsung terkenal, Iya. langsung terima gitu. terus ya. nggak langsung dapat gaji juga gitu. Oh iya? Iya. Kan selama training biaya hidupnya ditanggung sama agensi. Jadi nanti pas udah debut, biaya yang dia uang yang dia dapetin dari performnya dia debut itu dibuat ke Buat Budget bayar budget trainingnya budget. mereka. Setelah itu semua sudah terlunasi, barulah dia dibayar. Itu bisa. Kalau misalnya mereka nggak debut-debut, Ya terus saja sudah begitu. Kalau nggak sampai dia debut, masih bertahan gitu ya. kan juga kalau dia nggak debut kan dia juga nggak dapat apa-apa. Maksudnya dia nggak digaji gitu loh kalau dia nggak debut. Jadi kadang orang capek sendiri sih. Kadang ada yang putus kontrak sama agensinya, kayak keluar kayak gitu. Jadi orang normal. Ada yang kayak gitu, ada yang jadi ujang, selebgram. Oh, selebgram tuh nggak butuh gitu ya? Sekarang di sana udah mulai Udah mulai ada ada. influencer karena mereka di situ udah mulai yang main Instagram, YouTube gitu. Jadi mereka udah Itu nggak perlu ikut agensi kan? Nggak perlu. Nggak Ada perlu beberapa juga. agensinya. Ada yang beberapa yang ikut. Oh, pakai agensi ada yang Ada yang nggak. Kan ada juga dong, kamu YouTube, kamu agensi mana nih? Kalau itu nggak boleh bikin nih. Nggak gitu. Agak kenceng juga sama agensi ketat sama artisnya ya. Betul, dimana kalau mau hujat ya pedas gitu ya, lebih pedas dari orang Setahu Indonesia. gue tuh sampai kayak mereka, tapi agensi mereka juga backup banget. Kalau nggak salah ada yang namanya
apa yang kalau stage-nya digelar itu apa namanya? Dark Dome apa namanya ya? Black Ocean. Black Ocean itu pernah dialami salah satu Iya, fanbase. bukan salah satu juga sih, ada banyak. Beberapa ada itu yang paling ditakuti sama mereka kan. Iya, Bahkan benar. padahal ya itu cuma kalau di Indonesia cuma dimatiin lampu lalainya aja kan. Iya. Ya, Jadi berarti istilah. kan kesannya nggak ada penggemar yang suka sama kamu, jadi Iya. nggak sampai lightstick itu Dimatikan. mati. Gitu. Itu pun untuk debut butuh waktu lagi buat Benar, mereka tadi benar. itu disiapin supaya memang ketika balik emang bisa diterima semuanya gitu ya, bukan malah fight sama yang nggak suka ya. Apalagi kalau semuanya mereka kena skandal. Kalau di Indonesia ada skandal makin naik ya, say. Kalau ada skandal makin rame tuh. Kalau di Korea kena skandal, Kalau di- kena skandal. Bagus, tahan. Aku tidak ingin ikut dalam pembicaraan ini. Jangan terjebak, jangan ikutin alurnya, jangan terjebak karena kamu bisa. Kalau di Korea kena Karena mereka punya skandal. budaya malu yang luar biasa ya. Budaya malu yang luar biasa. Kalau semua mereka kena skandal itu karena setiap artis itu bawa reputasi Reputasi. produk ya. Jadi kalau Oh. seumpamanya dia punya skandal, produk-produknya yang udah kontrak sama dia bisa itu putus. Kalau supaya itu putus pun ada kontraknya kayak dia harus ganti rugi kah atau apa gitu. Itu ketat banget juga ya. Kontraknya. Bisa ada artis yang nggak pakai agensi nggak sih? Self Agak berat tapi. Tapi nggak akan bisa naik, susah naiknya ya. Tergantung. Kalau ikut survival gitu bisa sih. Kalau ikut survival kan orang udah tahu. Survival itu apa tuh? Kayak Avi guys, tahu Avi kan? Avi Indonesian Idol itu namanya itu survival. Iya, kalau di Korea kayak gitu namanya survival. Oh, kenal di luar ya. Karena mereka dipilihnya tergantung vote sama orang kan. Korea mencari bakat lah modelnya. Iya. Gitu. Mencari yang aman gitu loh, nggak sebut yang lain. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan Berat lagi dari mana? Berat ya. Hah? Siapa? Oh, pertanyaan terakhir kita. Iya, aja oke. Oh, sistem pemerintahan atau suasana politik di Korea itu kayak mana ya, Bu? Apakah mirip-mirip dengan di Indonesia? Tolong dijawabnya. Agak berat. Saya angkat tangan udah disconnect gitu. Jujur aku suka sih nonton kayak film-film politik yang diambil dari kisah nyatanya di Korea. Oke. Jadi emang politiknya di sana sama kok, kurang lebih sama kayak Indonesia. Korupsi ada, yang main curang-curang ada. Cuma di sana emang hukumannya juga lumayan ketat gitu loh. Tahu nggak sih presiden perempuan pertama di Korea? Itu dia presiden cewek nih satu-satunya, terus itu dia korupsi. Jadi mereka di sana juga demo kayak di Indonesia gitu ya, demo untuk nurunin si presidennya itu gitu. Dan itu cara mereka menangani dari demonya itu sih yang bagus. Jadi emang itu benar-benar diusut tuntas siapa-siapa aja aliran dananya itu yang terkena gitu ya. Jadinya itu emang dihukum sesuai gitu. Even presiden sekalipun. Iya. Jadi dia Yang demo nggak hilang kan? enggak, itu demo satu Korea tuh demo, coba dicari ya demo Korea untuk si presidennya itu. Oke, kalau misalnya orang pengen belajar tadi ada sempat kalau film sih aku nggak apa untuk kita belajar kan. Itu film apa yang recommended? Wow, banyak banget sih ya. Banyak banget kayak Satu-satu. Barangkali ada yang pengen tahu. Default kalau nggak salah. Yang sih. berat loh, yang mikir loh ya. Iya itu film dimana zamannya Korea waktu kena konflik ekonomi, jadi dia ikut sama IMF. Jadi itu ceritanya di situ Korea udah kayak jatuh banget ya ekonominya, dan akhirnya dia ikut kontraknya IMF itu. Kok belibet ya ngomong itu? Ibu di setting untuk ngomong benar tuh ibu susah. Iya, dia ikut itu, dan caranya mereka untuk mengembalikan ekonominya si Korea itu, semua orang atau penduduk dari Indonesia Korea. Dari penduduk Korea. Server ya. Dari penduduknya Korea itu, mereka kayak ngumpulin emasnya yang mereka punya atau harta karun yang mereka punya untuk dibawa ke pemerintah untuk buat pemerintahannya gitu. Segitu kerennya gitu loh, ya ampun. Loyal ya maksudnya. Loyalitas tuh didapat karena emang dapat pelayanan yang sepadan gitu Iya. kan masyarakat itu gitu sih. Jadi sebenarnya sesimpel itu hubungannya timbal balik. Kalau Iya, kamu benar. bisa memberikan yang terbaik, orang lain juga pasti ngerasa sama juga hubungan kalian sama Nggak ada yang punya. Gak ada yang punya. Nggak ada yang punya. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak pun yang bisa digali ya. Sebenarnya bukan kita nggak cinta sama Indonesia, tapi
banyak hal juga yang bisa kita dapetin. Kalau katanya siapa tuh, kalau belajar tuh sampai ke negeri Cina, bisa juga ke Korea, sampai ke Perancis, sampai kemana pun. Kiasan doang sih. Iya, cuma dari sana tuh kita bisa membuka kalau kita sudah keluar negeri itu kita bisa buka cakrawala dunia kita. Betul. Mata kita jauh lebih terbuka. Kalau kamu sudah pernah keluar negeri, kamu jadi tahu nih, oh kekurangan kita di Indonesia tuh gini, harusnya ada apa, bisa jadi kita jadi agent of change, Betul. agen perubahan gitu ya. Bisa jadi pemotor perubahan kalau misalnya di Indonesia ini bisa dibenerin lagi. Bener. Supaya kayak di Singapura tidak ada sampah sama sekali. Benar Membuat sekali. permen karet sembarangan tidak boleh. Di situ juga kok di Korea, di mana kalau kita Sampahnya juga ya? Jalan-jalan nih sama hewan peliharaan, terus hewan peliharaannya Pup pup sembarangan. sembarangan, itu tetap Kita harus harus- diambil, kita- kita yang bersihin, nggak boleh orang lain yang bersihin. Ibu sangat menambah materi saya. Ada tetangga saya sengaja pagar rumahnya dilepas terus anjingnya bisa kemana saja. Yo, gitu. Betul. Dan Saya tiba-tiba mengalami. kita tidak pelihara anjing, tiba kenapa ada bau yang tidak sedap, ya siapa setelah usut ya gitulah. Jadi emang kulturnya itu dari kita sendiri, dimulai ya dari kita sendiri. Harus mulai disiplin karena budaya itu bukan cuma apa namanya tari, pakaian daerah atau dan lainnya, lagu daerah, tapi harus dimulai dari kultur kita sendiri. Budaya itu ya kitanya dulu nih yang benar, kita yang beres, baru nanti akan membentuk budaya di masyarakat kita. Jangan cuma mungkin Korea ini sebagai percontohan kita aja, teman-teman ngeliatnya ke sana, oh ini jadi percontohan karena memang selama ini ada beberapa hal yang memang kurang yang kurang pas yang ada di negara kita. Tapi bukan berarti nggak semuanya bisa dicontoh. Banyak hal bisa dicontoh, budaya kita ini jauh sangat beragam di seluruh dunia pun ya. Budaya Indonesia ini terlalu majemuk untuk kita bisa pelajari satu persatu. Bahkan kalau selama hidup kita mempelajari semuanya satu persatu pun mungkin nggak cukup gitu. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mencintai, melestarikan, sharing lebih banyak lagi. Terus ya balik lagi yang tadi, dimulai dari diri kita sendiri. Itu sih. Kalau Ita ada pesan-pesan mungkin karena kita sudah jam, sudah disilang-silang. Cuma mau nambahin. Bijak apa banget namanya? ya, ini bijak Iya. ya. Ini- Cuma mau nambahin Kalau- jadi sebagai K-pop antusias, Wow. terus apa ya? Jadi mungkin orang-orang di luar sana mungkin supaya pandangannya lebih luas lagi, terus open minded, Iya. sedikit gitu. Ya sedikit dulu, sedikit kan lama-lama jadi bukit ya. Karena pada dasarnya fanbase K-pop itu kan bukan cuma itu sama kayak kita ngefans bola ya. Sama. Bisa ngefans bola, emang kalian nggak ngefans sama tim bola Indonesia ya kayak gitu. Jadi maunya ya jangan takut buat menerima perubahan, terus Iya, jangan takut betul. menerima perbedaan juga. Walaupun kita berbeda sukanya, tapi kan tetap orang Indonesia gitu. Terus dari guru bahasa Korea, Waduh, kalau dari harus lebih dicek dan wes. pressure. Kalau dari aku ngerasa kalau dari kita yang mulai duluan kita bisa berubah. Tadi kita lihat dari negara lain itu untuk diambil sisi positifnya aja. Karena kalau dari yang bos aku bilang gitu ya, dari Mister Ru bilang itu sebenarnya Korea juga hampir sama budayanya kayak Indonesia 10 tahun yang lalu. Jadi kita juga ada kemungkinan untuk berubah maju seperti mereka juga gitu. Oke. Berarti alasannya bukan suka atau enggak ya, tapi bisa apa enggak. Bisa apa enggak. Ya tergantung dari kita semua. Buat teman-teman yang semua yang nonton, kita suatu saat bisa menjadi Korea wannabe ya, bahkan bisa lebih Betul. dari segi aspek apapun, dari industrinya, dari budayanya, dari hiburannya, kulturnya, semuanya bisa lebih. Tapi dimulai dari diri kita sendiri dulu. Makanya buat referensi teman-teman, perbanyak referensi kita, melihat perbedaan tadi yang bilang sama Ita, harus siap menerima perubahan, jangan berada di zona nyaman, jangan di kaum berbahan terus. Iya nanti. Ya. Oke, Kita sebagai makanya yang generasi muda lain. harus senantiasa tetap keep moving, terus bergerak, harus improvement karena 10-20 tahun lagi Indonesia ada di tangan kita semua. Betul. Woi. Betul banget. Pilihannya Partai Gelora. wow, sudah ada kita ya. Ya. Sarang kami dah. Ya,
Indonesia 10-20 tahun lagi itu adalah bagaimana kita saat ini ya. Baik atau buruk Indonesia tergantung kita ke depannya. Jadi kalau mau Indonesia maju, mau Indonesia berkembang, jangan cuma bisa menuntut aja. Paling tidak kita harus bisa berkontribusi gitu. Oke? Buat teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya, luar biasa, hampir 1,5 jam podcast macam apa ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Di jalan ini sudah sampai berangkat, pulang lagi, berangkat lagi. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Buat teman-teman yang sudah antusias, sudah memberikan pertanyaan, terima kasih. Kalau misalnya mau ada topik-topik yang mau kita bahas selanjutnya, bisa saran ke IG kita di GM Gelora Bali atau Gelora Bali, dan juga jangan lupa dengerin terus podcast kita di podcast Kawan Santai untuk channel podcastnya di YouTube juga, YouTube-nya di Sama. Kawan Santai juga. Sama-sama. Oh iya. Oh, podcast Kawan Santai. Jadi banyak platform buat bisa teman-teman dengar percakapan kita ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua ya. Kita sharing-sharing di sini, kita happy-happy di sini. Kita mohon maaf kalau misalnya dalam percakapan kita tadi Ambil positifnya aja. Iya, banyak yang miss atau kurang diterima sama. Iya, bercandanya kelewatan atau teman-teman kurang terima. Sekali lagi itu kesempurnaan hanya milik Tuhan yang di atas, kekurangan hanya milik Dorce Gamalama. So, Masih. Astaga. Ibu sudah mancing loh. Saya tim dia. kita tertanya. Boleh. Ada caranya ya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau request kita mau bahas apa next podcast atau next live, bisa komen di IG kita. Terima kasih waktunya. Akhir kata saya Bagus, tampan. Apa sih kalau bahasa kerennya tampannya Korea? Jasengit. 잘생겼어. Bagus Casengit. 잘생겼어. Hah? 잘생겼어. Caseng Jesol. Kenapa sih? Salah. 멋있어 jadi 멋있어. Bagus. 멋있어요. Bagus Mosisoyo. Oke. Ya, Ketua GM untuk Provinsi Bali dan Elis, silakan. Apa tuh? Oh iya. Oh, oke. Dan Elis dan Nita kita juga ucapkan terima kasih, dan penutup aku mau tutup pakai bahasa Korea, Elis. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah dukung. Ini ya. Oke. Bahasa Koreanya pokoknya ya. Jadi terima kasih teman-teman. 감사합니다 여러분. Waduh, aku berasa nonton film Korea. Serius dulu. Iya, udah bener. Ya, sampai ketemu di podcast berikutnya. 다음 주에 또 만나요. Tetap jaga kesehatan. 건강하세요. Kenapa? Iya, gak apa-apa. Ada yang salah dong. Enggak. Tetap jaga 건강하세요. kesehatan. 건강하세요. Stay positif. Iya. Iya dong. positif. Positif kan di bahasa Korea nggak ada. Sama tetap. Positif. Jadi ada Konglish ya guys, Iya. Korea English. Iya. Jadi bisa Dan tetap positif. tetap semangat. Fighting. Fighting. Iya, fighting benar. Berantem dong kita. Enggak, jadi Fighting. fighting itu dimana kita kasih semangat. Oke. Fighting. 오늘은 여기까지. 안녕. 안녕.